السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا معشر المسلمين المؤمنين الحاضرين، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله وقوا أنفسكم وأهليكم نارا. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله كمسلمين أعزني الله وإياكم جميعا. Alhamdulillah, tentu selalu mengawali segala gerak-gerik aktivitas kita, terutama ketika kita beribadah kepada Allah.
Puji syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Kemudian kita juga memohon kepada Allah semoga salawat beserta salam yang selalu kita bacakan agar kiranya Allah sampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin, jemaah salat Jumat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tema kita di waktu yang mulia dan singkat ini adalah terusir. Kaum muslimin, jemaah sekalian dimuliakan Allah. Yang namanya terusir itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Tentu menyakitkan hati kita bila kita termasuk orang-orang yang terusir. Kaum muslimin, jemaah sekalian dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Para nabi, semua mereka terusir dari kampung halamannya. Rasulullah SAW bahkan ketika di awal memperoleh wahyu dari Allah Azza wa Jalla, ketika Khadijah radhiyallahu anha membawa Rasulullah untuk konsultasi kepada saudaranya, yaitu Bahira, seorang pendeta, saudara Khadijah radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah sampaikan apa yang telah terjadi, peristiwa di Gua Hira, Rasulullah ceritakan ke pendeta Bahira. Lalu ternyata jawaban dari pendeta Bahira, karena memang benar Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kepada kita semua, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan Alkitab, orang-orang yang telah Allah berikan kitab kepada mereka, yaitu ahlul kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Mereka sungguh telah mengenal engkau, wahai Muhammad, sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka sendiri. Artinya apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad dan apa yang akan terjadi seterusnya, mereka sudah tahu dan itu ada termaktub di dalam kitab mereka. Maka langsung dijawab oleh pendeta Bahira bahwa apa yang datang kepada Nabi Muhammad di Gua Hira itu adalah apa yang dulunya pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Lalu di ujung kalimat dari pendeta tadi, "Lau kuntu hayyan idh akhrajaka qaumuka lanasartuka nasran mu'zaran." Seandainya aku masih hidup, wahai Muhammad, ketika atau manakala kaummu mengusirmu dari kampung halamanmu, niscaya akan kubantu engkau, kutolong engkau dengan pertolongan yang sedahsyat, yang semampu. Lalu Rasulullah pun tersentak kaget. Awabukhrijihum, apakah kaumku akan mengusirku nanti, kata Rasulullah. Lalu dijawab oleh pendeta Bahira tadi, "Ma min nabiyyin ya'ti bimisli ma ji'ta bihi la akhrajahu qaumuhu." Tiadalah satu nabi pun yang datang membawa apa yang engkau bawa ini, wahai Muhammad, niscaya pasti akan diusir oleh kaumnya. Kaum muslimin dimuliakan Allah Azza wa Jalla, terusir dari kampung halaman itu adalah hal yang sangat menyakitkan. Terusir dari berbagai hal itu adalah hal yang membuat hati kita pilu, kaum muslimin. Tetapi kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini adalah hal yang ingin kita bawa pulang. Namun terusir yang sangat mengerikan yang ingin kita kemas di waktu yang mulia ini adalah, ma'asyiral muslimin, adalah terusirnya dari karunia Allah di padang mahsyar nanti. Ada sebuah fenomena kejadian di akhirat yang lebih dahsyat, memilukan dan menyakitkannya ketika terusir nantinya di sana nantinya. Lebih mengerikan dan menyakitkan daripada terusir dari kampung halaman. Lebih menyakitkan daripada terusir dari rumah dan keluarga, dari teman kita semuanya. Terusir bagaimanakah itu? Mari kita simak bersama kaum muslimin. Imam Muslim kemudian bersama dengan Imam Bukhari rahimahumullah ta'ala di dalam sahih mereka menceritakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik bercerita bahwa awfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ighfa'atan. Suatu hari Rasulullah seperti tertidur, kehilangan kesadaran dirinya sejenak. Ma'asyiral muslimin, ini memang selaras dari firman Allah ketika Allah sampaikan, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepada engkau, wahai Muhammad, ungkapan perkataan-perkataan yang berat. Al-Quran itu adalah berat. Al-Quran ini wahyu yang Allah turunkan kepada Rasulullah sangat berat. Maka Allah sampaikan, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung,
niscaya akan ketakutan dan bergoncang gunung itu tadi. Kaum muslimin, sekarang Al-Quran ini Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, sehingga banyak riwayat yang menceritakan bagaimana kondisi Rasulullah ketika turun wahyu itu. Ada yang ketika cuaca dingin, tiba-tiba ketika wahyu itu turun, meneteslah keringat dari kening Rasulullah. Berat. Ada yang ketika sahabat sedang duduk bersama dengan Rasulullah, kaki Rasulullah, lutut Rasulullah sedang berada di atas lututnya, langsung sahabat ini merasakan hal yang sangat berat. Berat dirasakannya tadi dari kaki Rasulullah tadi. Nah, begitulah ma'asyiral muslimin. Lalu setelah Rasulullah tadi kembali sadar, kembali terbangun, lalu Rasulullah SAW mengangkatkan kepalanya dalam keadaan mubtasiman, sambil tersenyum. Berarti ini wahyu, ada wahyu yang gembira, ada berita yang menggembirakan dari Allah Azza wa Jalla, sehingga begitu wahyu diterima oleh Rasulullah, langsung ekspresi Rasulullah itu tersenyum. Apa isinya tadi? Rasulullah pun mengatakan, innahu unzilat alayya anifan suratun, sesungguhnya telah turun kepadaku barusan sebuah surah. Ya, memang benarlah apa yang terlihat tadi, bahwa telah turun wahyu Allah kepada Rasul SAW. Dan Rasulullah sampaikan, bukan hanya wahyu ayat Allah, tetapi ini adalah satu surah telah turun kepadaku barusan. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Lalu Rasulullah pun membaca bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, hatta khatamaha. Rasulullah pun membaca inna a'tainakal kautsar. Ini adalah surah yang sudah kita hafal semuanya. Lalu Rasulullah membaca sampai selesai surah Al-Kautsar tadi. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. 3 ayat, sangat pendek. Tetapi ma'asyiral muslimin, ayat yang sangat pendek ini membuat Rasulullah memancarkan senyuman yang luar biasa, menjadi tanda tanya kepada para sahabat yang menyaksikannya. Maka kita pun juga harusnya memahami, ini ayat yang sangat pendek ketika dibacakan di dalam sholat selalu, dan ini adalah ayat yang sudah hafal, bahkan anak-anak hafal semuanya. Lalu apa kandungan dari ayat ini tadi, dari surah Al-Kautsar tadi? Lalu Rasulullah pun berkata kepada para sahabatnya, hal tadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa itu Al-Kautsar? Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar yang Allah katakan inna a'tainakal kautsar? Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad adalah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Kata Rasul alaihi salatu wasallam. Di sini Rasulullah bertanya bukan untuk minta jawaban, tetapi cara Rasulullah mengajar. Jadi cara mengajar itu ada dengan pertanyaan terlebih dahulu. Lalu dijawab oleh para sahabat Nabi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang tahu wahai Rasul alaihi salatu wasallam. Qala, lalu Rasulullah pun melanjutkan, huwa nahrun a'tanihi. Dalam riwayat lain, haudi. Al-Kautsar adalah nahrun, sungai, a'tanihi rabbi fil jannah, yang Allah berikan kepadaku nantinya di surga. Dalam riwayat lain Rasul menyampaikan, haudi masirata syahrin. Telagaku Al-Kautsar tadi itu luasnya adalah sejauh 1 bulan perjalanan. Masirata syahrin. Kaum muslimin, 1 bulan perjalanan adalah jarak yang sangat jauh. Ternyata itu adalah luas dari telaga Al-Kautsar yang telah Allah janjikan dan Allah sediakan kepada Rasulullah dan para umat. Sangat luas, melampaui segala macam danau mungkin yang ada di dunia ini. 1 bulan perjalanan. Ma'uhu abyadu minal laban. Air dari sungai tadi, dari telaga tadi, lebih putih dari susu. Bagaimana kita bisa membayangkan air yang lebih putih dari susu? Maka ma'asyiral muslimin, kenikmatan yang Allah sediakan di hari kiamat nanti, ma la 'aina ra'at wa la udhuna sami'at wa la khatara bi bali ahadikum. Kenikmatan yang Allah sediakan di akhirat nanti adalah kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata
tak pernah terdengar oleh telinga, bahkan tak bisa dibayangkan oleh hati kita. Tak bisa kita perhitungkan kaum muslimin. Bagaimana kita bisa memperhitungkan sebuah air yang lebih putih dari susu? Nah, inilah telaga Al-Kautsar tadi. Lalu Rasulullah lanjutkan lagi, warihu atyabu minal misk. Aromanya dari telaga tadi lebih harum dari minyak kasturi. Allahu Akbar. Lalu Rasulullah melanjutkan lagi, wa kizanuhu kanujumis sama. Kemudian lagi, cangkir-cangkirnya, alat-alat untuk minumnya, jumlahnya lebih banyak dari bintang di langit. Artinya sangat banyak dan tersedia. Artinya bahwa kemungkinan besar semua orang pasti dapat meminum ini. Lalu terakhir kata Rasulullah, man syariba minhu falam yazma' ba'dahu abadan. Siapa yang telah minum dari sungai Al-Kautsar tadi, maka dia tidak akan haus setelah itu sedikit pun. Kaum muslimin, adakah nikmat yang lebih besar dari itu? Ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar nantinya, kita dalam keadaan mengerikan luntang-lantungnya. Kaum muslimin, hari ini jarak bumi dengan matahari adalah 149 juta kilometer. Jarak bumi dengan matahari 149 juta kilometer. Tetapi di hari kiamat nanti, jarak kita dengan matahari hanya 1 mil. 1 mil itu lebih kurang 1,7 kilometer. 1,7 kilometer jarak kita dengan matahari. Maka di tengah nantinya, di tengah hal seperti itu, ada orang yang memiliki naungan. Dan ini adalah pembahasan yang sangat panjang tentunya. 7 kelompok yang memperoleh naungan. Jadi intinya kaum muslimin sangat mencekam ketika itu. Sangat mengerikan. Tetapi rupanya ada di sana sebuah keistimewaan dari Allah, sebuah telaga yang apabila kita minum dari telaga tadi, maka kita tak akan merasakan kehausan sedikit pun setelah itu. Tidak ada lagi haus setelah itu. Nah, maka ini adalah karunia yang sangat didamba-dambakan oleh seluruh kaum muslimin. Yang dia merasa dirinya adalah seorang yang muslim, yang mukmin, pasti menginginkan dan mendambakan untuk minum di telaga tadi kaum muslimin. Ternyata hadis ini belum selesai. Itu penjelasan tentang bagaimana Al-Kautsar tadi. Nah, jadi Rasulullah sampaikan bahwa telaga Al-Kautsar tadi adalah telaga yang Allah istimewakan kepada Nabi Muhammad SAW beserta para pengikutnya. Nah, di dalamnya tadi ada khairun katsir. Di dalam telaga tadi ada sangat banyak karunia Allah, kebaikan-kebaikan. Itu tadi sedikit yang dibicarakan oleh Rasulullah. Ternyata masih banyak lainnya. Lalu kaum muslimin, taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Seluruh umatku nantinya akan berdatangan menuju telaga itu nantinya. Semua orang ingin mendapatkan tegukan dari air minum itu. Dari telaga tadi. Semua orang berdatangan dari umatku ke sana pada hari kiamat nanti. Lalu kaum muslimin, sampailah kita di tema kita. Ada yang terusir di sana. Yakhtalijul 'abdu minhum. Tiba-tiba dalam keadaan berkerumunan orang-orang ingin memperoleh tegukan air minum yang istimewa ini, tiba-tiba ada orang-orang yang terusir dari sana. Yakhtalijul 'abdu minhum. Ada orang-orang dari hambaku yang terusir, tak diberi izin mendekati telaga tadi. Tadi berizin untuk meneguk air yang begitu banyak dan begitu istimewa tadi. Allahu Akbar. Maka inilah kaum muslimin yang kita sampaikan di awal tadi. Ini adalah hal yang sangat menyakitkan. Lebih menyakitkan dari terusirnya di dunia. Terusir dari tempat yang dapat memberikan kita keringanan dari perjalanan yang sangat menyulitkan nanti di padang mahsyar tadi. Tapi kita sudah mendapatkan, sudah menemukan ada sebuah telaga yang penuh dengan kenikmatan. Begitu kita mendekat ke sana, rupanya kita terusir. Adakah hal yang lebih menyakitkan dari ini kaum muslimin? Maka Rasulullah melanjutkan lagi, fa'aqulu. Lalu ketika hamba-hamba Allah tadi, pengikut dari Rasulullah SAW tadi, umatnya Rasulullah tadi, sekelompok orang ini terusir. Lalu aku pun berkata, kata Rasul SAW, ya Rabbi, innahu min ummati. Wahai Tuhanku, sesungguhnya dia dari golongan umatku, wahai Tuhanku, kata Rasul SAW. Fayuqal, lalu dikatakanlah kepadaku. Adalah jawaban dari Allah Azza wa Jalla. Lalu sampailah jawabannya itu. Penyebab orang-orang ini tadi terusir adakah?
adalah innaka la tadri ma ahdatsa ba'daka. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang telah mereka perbuat dan tambah-tambah, mereka inovasi, mereka rubah-rubah agama ini ba'daka, setelah engkau pergi, setelah engkau meninggal dunia. Artinya kaum muslimin, penyebab terusir yang harus kita ingat selama-lamanya, bahwa penyebab terusir dari telaga Al-Kautsar tadi adalah karena melakukan hal yang menambah-nambah dalam agama, yang hari ini dirisihkan oleh banyak kaum muslimin istilah itu. Itulah istilah bid'ah. Maka inilah yang dilakukan oleh para ulama. Para ulama terus mengingatkan tentang bahaya bid'ah. Ini salah satu dari berbagai macam dalil yang sangat banyak bahaya dari bid'ah tadi, yaitu orang-orang yang menambah-nambah, merubah-rubah agama ini, melakukan perubahan, inovasi-inovasi di dalam agama ini tadi. Nantinya di hari kiamat akan termasuk orang-orang yang terusir. Dan selesailah hadis tadi. Masyaallah muslimin. Lalu di dalam surah Al-Kahfi yang hari ini kita baca di hari Jumat yang mulia ini, Allah Azza wa Jalla memberikan informasi kepada kita apa penyebabnya terjadinya dorongan pada diri kita untuk melakukan hal-hal yang bid'ah tadi, hal-hal yang menambah-nambah dalam agama tadi. Apa penyebabnya? Allah Azza wa Jalla sampaikan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah wahai Muhammad, maukah kami memberikan informasi kepada kalian tentang orang-orang yang rugi amalannya? Dia beramal tapi rugi. Dia beribadah tapi rugi. Harusnya beribadah memperoleh pahala, harusnya dia beramal memperoleh karunia dari Allah, balasan dari Allah, tapi ini tidak. Dia rugi setelah dia beramal, beribadah. Bagaimana itu? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapakah orang-orang yang rugi amalannya tadi? Padahal dia beramal, padahal dia beribadah, tapi rugi. Siapakah itu? Yaitu mereka-mereka yang tersesat, yang salah paham, yang keliru, yang salah dari amalannya tadi. Yang dilakukannya itu salah, yang dilakukannya itu tidak benar, tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul di dalam kehidupan dunia ini. Itu yang dilakukannya. Tetapi kaum muslimin, kata Allah, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Namun mereka mengira, namun mereka tadi yang rugi amalannya tadi, yang dia beramal tapi rugi, beribadah tapi rugi, ternyata dia salah melakukan ibadahnya, tak sesuai petunjuk. Namun, kata Allah, namun mereka mengira bahwa mereka telah melakukan perbuatan yang sangat baik. Nah, inilah yang menjadi dorongan paling besar pada diri kita dan para saudara-saudara kita. Banyak amalan yang sudah sangat banyak dilakukan di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat. Dan semua masyarakat umumnya memandang ini adalah amalan yang baik. Tetapi kaum muslimin, ternyata di dalam Islam bukan hanya kebaikan yang dicari, tetapi kebenaran. Kebenaran. Karena baik terkadang menurut kita, menurut si anu, menurut orang ini dan orang itu, tetapi belum tentu benar. Kaum muslimin, Allah informasikan kepada kita, ternyata dorongan melakukan hal-hal bid'ah tadi adalah karena kita merasa ini adalah perbuatan yang paling baik, ini adalah amalan yang paling baik. Oh, kalau kita buatkan ke jenazah seperti ini, inilah yang baik menurut kita. Menurut kita. Maka ma'asyiral muslimin, na'udzubillah, ada hukuman dari Allah di hari kiamat nanti, dan termasuk orang yang terusir. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Fa'tabiru ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun. Alhamdulillah,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'inu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullaha wa qu anfusakum wa ahlikum nara. Yaqulu Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ma'asyaral muslimin, suatu hari ketika Rasulullah telah wafat, lalu kaum muslimin berjuang bersama khalifah pengganti Rasulullah, yaitu Abu Bakar Siddiq. Lalu banyaklah syahid kaum muslimin dan ahli-ahli Al-Quran banyak berguguran. Lalu datanglah Umar bin Khattab memberikan usulan kepada Abu Bakar Siddiq agar Al-Quran diadakan kodifikasi. Kodifikasi artinya dikumpulkan Al-Quran tadi. Yang sebelumnya di masa Rasulullah, Al-Quran itu tertulis di batu, tertulis di kayu, di pelepah, di kulit binatang. Itulah letak tulisan-tulisan Al-Quran. Lalu ide dan usulan dari Umar bin Khattab agar Al-Quran tadi dijadikan satu mushaf, sebagaimana yang ada di depan kita saat sekarang ini. Lalu ma'asyarul muslimin, tengok jawaban dari Abu Bakar. Begitu Umar menyampaikan usulannya tadi, dijawab oleh Abu Bakar langsung, demi Allah wahai Umar, lebih baik engkau letakkan gunung di atas pundakku daripada aku melakukan hal yang tak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beginilah kehati-hatian para sahabat Nabi dan ketakutan mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak ada diperintahkan oleh Rasulullah. Tetapi Umar pun terus memberikan nasihat, terus menyampaikan kepada Abu Bakar bahwa di sini ini bukan masalah bid'ah. Maka jangan kita pahami sebagaimana diketahui dan disampaikan oleh tidak sedikit dari mubaligh bahwa ini adalah bid'ah hasanah. Bukan. Ini adalah maslahat. Disampaikan oleh Umar bahwa ini adalah maslahat. Nanti terjadi begini dan begitu. Ada efek negatif bila Al-Quran tadi tidak dijadikan satu mushaf. Lalu tercerahkanlah hati Abu Bakar Siddiq. Kemudian Abu Bakar dengan Umar, mereka pun pergi mendatangi Zaid bin Thabit. Begitu mereka sampai ke Zaid bin Thabit menyampaikan maksud dan tujuan, jawaban Zaid bin Thabit sama dengan jawaban Abu Bakar pertama kali. Demi Allah, lebih baik kalian berdua letakkan gunung di atas pundakku daripada aku melakukan apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tetapi Umar dan Abu Bakar kembali menjelaskan bahwa ini bukanlah hal yang bid'ah, bukan hal yang baru, bukan merubah-rubah agama, tetapi ini adalah maslahat yang sangat besar. Sehingga Zaid bin Thabit pun tercerahkan, sehingga mulailah disusun Al-Quran, diadakan kodifikasi, dikumpulkan menjadi satu mushaf. Ini salah satu dari kejadian yang sangat banyak di tengah kaum muslimin, di tengah para sahabat Nabi SAW, bahwa mereka sangat takut bila melakukan hal-hal yang tidak ada petunjuk dari Rasul SAW. Terakhir kaum muslimin, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bil azar faf'al." Seandainya kamu bisa untuk tidak menggaruk kepalamu, gatal kepala kita. Seandainya kalian bisa supaya tidak kalian garuk kepala kalian yang gatal tadi itu, kecuali bila ada dalil dari Rasulullah tadi, maka sebaiknya seperti itu yang kalian lakukan. Artinya Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan kepada kita, kalau bisa, bahkan untuk menggaruk kepala pun harus pakai dalil, kalau bisa. Itu disampaikan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Padahal ini adalah hal yang sepele menggaruk kepala kita. Tetapi kalau bisa, kalau ada dalil, maka gunakanlah dalil tadi, ikutilah petunjuknya itu. Dan kita haruslah berhati-hati. Dan kita harus terus berhati-hati. Ingatlah sampai kapanpun bahwa kita harus berhati-hati terhadap menambah-nambah dan bid'ah di dalam masalah agama. Dan kita jangan termasuk orang yang terusir. Waradallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in wa sa'iril anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i was salihin wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma akhrij min aslabina ummatan mutamassikatan bi sunnatika wa sunnati rasulika al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah,
إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة.